Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget ya, dari kutipan yang Anda bagikan, buku Nassim Taleb, Skin in the Game. Iya, betul. Ini kan sering kita dengar soal ambil resiko. Iya, Tapi Taleb ini kayaknya bawa ke level beda gitu, bukan cuma soal cuan aja ya. bener banget. Ini lebih dalam dari sekedar insentif finansial. Intinya itu soal simetri. Kalau Anda ada potensi dapat untung, ya Anda juga harus siap kena getahnya kalau ada yang salah. Hmm, Jadi ini nyambungnya kemana-mana. Keadilan, efisiensi, manajemen risiko, bahkan cara kita paham dunia gitu loh. oke. Jadi misi kita sekarang nih, kita coba kupas bareng ya. Kenapa sih paparan terhadap konsekuensi nyata ini, apa istilahnya, mempertaruhkan kulit kita sendiri, kenapa ini penting banget. Kita mulai dari mana nih enaknya? Kita mulai dari intinya aja ya, soal simetri itu tadi. Ini bukan ide baru loh sebenarnya. Oh ya? Iya, kuda Hammurabi. Itu kan udah 3.800 tahun lalu ya. Itu udah ada prinsip ini. Ingat nggak contoh yang terkenal itu? Yang mana tuh? Soal pembangun rumah. Kalau dia bangun rumah, terus rumahnya ambruk, dan bikin pemiliknya meninggal, ya pembangunnya dihukum mati juga. Wah, keras ya. Keras, tapi jelas, ada konsekuensi langsung. Ini maksa orang buat tanggung jawab. Dan ini juga jadi kayak penyaring omong kosong gitu loh. Maksudnya gimana tuh, penyaring omong kosong? Ya susah kan mau nipu atau asal ngomong kalau taruhannya nyawa atau reputasi kita sendiri. Jadi membedakan antara teori sama praktik, mana ahli beneran, mana yang cuma ya ngomong doang. Oke, jadi ada taruhan nyata. Nah, terus ada mitos Antaeus itu kan, Ya. yang Anda sebut juga, raksasa yang kuat selama dia nyentuh tanah ibunya. Apa hubungannya nih? Nah, itu metafora yang kuat banget. Anteos itu kayak pengetahuan atau tindakan kita. Dia kuat kalau nyentuh tanah. Maksudnya realitas. Kontak dengan realitas, ya lewat skin in the game itu. Ngerasain langsung konsekuensinya, enak atau nggak enak. Kita belajar dari pengalaman kan? Apalagi dari kesalahan yang ya sakit gitu. Patemata matemata kata orang Yunani kuno. Belajar dari penderitaan. Jadi belajar dari pengalaman pahit itu sering lebih nempel ya daripada teori doang ya? Jauh, makanya Taleb itu kritis banget sama intervensionista. Tahu kan? Oh, para ahli atau pembuat kebijakan itu ya? Yang suka dorong intervensi misalnya di negara lain tapi mereka sendiri aman di kantor gitu. Persis. Mereka itu kayak Anteos yang diangkat Hercules. Udah nggak nyentuh tanah, nggak ngerasain konsekuensi kalau kebijakannya gagal. Jadi ya nggak belajar dari kesalahan juga ya. Karena bukan mereka yang rugi. Bener, sistemnya jadi nggak belajar. Nggak ada feedback loop yang efektif. Nah, keterpisahan ini bisa nyambung ke dinamika sosial yang aneh loh. Aneh gimana nih? Oh, ini yang aturan minoritas itu ya? Wah, ini bagian yang menurut saya paling, kok bisa gitu ya? Haha, ya ini emang agak melawan intuisi. Gimana bisa minoritas kecil yang keras kepala, malah mendominasi mayoritas? Nah, iya itu. Gimana ceritanya? Kuncinya di asimetri toleransi. Cukup ada kelompok minoritas yang nggak fleksibel, nggak mau kompromi. Mereka punya skin atau bahkan jiwa katanya dalam pilihan mereka. Contohnya? Paling gampang itu makanan kosher atau halal. Orang yang cuma mau makan kosher atau halal, dia nggak akan makan yang nggak, titik. Oke. Tapi orang yang nggak punya pantangan, yang mayoritas ini, dia fleksibel. Bisa makan dua-duanya kan? Iya juga ya. Nah, hasilnya apa? Biar gampang, biar efisien, penjual atau penyelenggara acara seringnya cuma nyediain yang kosher atau halal aja. Akhirnya, mayoritas ikut makan itu, tanpa sadar. Wah, jadi bukan soal jumlah orangnya, tapi soal seberapa ngotot atau nggak mau kompromi gitu ya? Tepat, tingkat intoleransi atau kekakuan pilihannya. Dan ini bisa berlaku di banyak hal loh. Makanan organik gara-gara isu GMO, mungkin bahasa tertentu yang jadi dominan dulu, atau bahkan soal moralitas. Menarik banget ini. Dinamika sosial yang nggak kelihatan ya? Betul, seringkali nggak intuitif. Oke, nah kita geser dikit nih. Ke pandangan Taleb soal rasionalitas. Katanya, ini bukan soal punya keyakinan yang benar secara teori aja ya? Benar banget. Rasionalitas sejati buat Taleb itu bukan soal, apakah argumen kita logis di atas kertas? Tapi soal tindakan kita ini memastikan kita bisa bertahan hidup nggak dalam jangka panjang. Bertahan hidup. Iya, ini ada kaitannya sama konsep ergodisitas. Gampangnya gini, kalau mau main terus, Anda nggak boleh bangkrut total di tengah jalan. Jadi yang paling penting itu bukan ngejar untung maksimal terus, tapi menghindari kehancuran. Itu inti rasionalitas.
Jadi kalau kita misalnya kelihatan paranoid gitu ya, menghindari risiko yang kemungkinannya kecil banget, tapi kalau kejadian fatal, itu sebenarnya rasional dong. Justru itu. Dari kacamata evolusi dan kelangsungan hidup jangka panjang, itu sangat rasional. Bertahan hidup itu nomor satu. Kebenaran, sains, optimasi, itu nomor dua. Wah, oke. Makanya keberanian, misalnya ambil resiko demi kelompok, dan kehati-hatian, menghindari kehancuran, itu bisa jadi dua sisi mata uang rasionalitas yang sama, tergantung kita lihatnya di level mana, individu, keluarga, atau sistem yang lebih besar. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, semua kutipan dari Skin in the Game ini kayak nunjukin satu benang merah ya. Bahwa keterlibatan nyata, menanggung resiko atas pilihan kita, itu kunci keadilan, kunci pengetahuan sejati, bahkan dinamika sosial dan rasionalitas itu sendiri. Iya, intinya balik lagi ke simetri tadi. Tanpa ada kulit dalam permainan, sistem itu jadi rapuh, nggak adil. Penuh orang yang bikin keputusan tapi nggak ngerasain dampaknya. Dari Hammurabi sampai pasar saham modern, prinsip ini relevan terus. Memaksa kita buat tetap membumi ya. Betul. Rendah hati di depan realitas yang kompleks. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda yang dengerin di rumah ya. Coba deh renungkan, seberapa sering sih keputusan penting, entah itu skala besar atau di hidup Anda pribadi, dibuat oleh orang-orang yang aman, yang terlindungi dari konsekuensi negatif kalau keputusannya salah. Dan kira-kira apa ya dampaknya buat kita semua?